Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, ini sekarang jam 14.00. Saya Mas di Kartosuro. Apa aku termasuk orang yang pesimistis? Kulihat pedagang bakso cilok dengan tua rentanya. Masih banyak pedagang-pedagang lain yang notabene hanya memutar uang kecil. Tapi saat ini memang situasi, ya kita tahu semuanya, kondisinya daya beli masyarakat rendah. Ya, seperti pedagang bakso tadi, sebenarnya saya pun sama gitu ya. Artinya sama-sama mengalami situasi yang sulit dalam hal ekonomi. Bapak pedagang bakso halal, ya memang kalau dilihat jualannya sehari berkisar per putaran, kalaupun misalnya itu laku semuanya 100, 120, 150, 120, 150, 200 ribu, kecil. Belum untuk masih kotor artinya ya, belum untuk bahan-bahan bakunya, transportasi mereka kadang tidak berpikir karena pakai ondal itu ya. Dan jarang sekali mereka-mereka yang terjun di dunia perdagangan dalam hal ini, pedagang-pedagang kecil, jarang sekali memperhitungkan bagaimana SDM mereka ataupun tenaga mereka itu kemudian dihargai gitu ya. Saat ini pikiran mereka yang penting bisa makan, yang penting bisa mutar, dan besok bisa jualan lagi. Iya, bapakku yang tua renta mungkin mewakili dari sekian banyak masyarakat kita, orang-orang tua kita. Mereka berjuang, berjibaku, tak mengenal lelah, tak mengenal payah susah. Mereka terus bekerja dan bekerja. Walaupun situasi sulit apapun, mereka tetap optimis. Tidak dengan mereka-mereka yang duduk di kekuasaan, atau mereka-mereka yang di Senayan, atau mereka-mereka yang menjabat di pemerintahan ini. Dengan leluasa mereka bisa tertawa terbahak gitu ya. Saat apapun, ketika kondisi krisis pun mereka masih bisa tertawa. Ditambah lagi kalau olah mereka yang nakal, yang korupsi, koruptor, itu bikin hati kita miris, bikin hati kita semua itu kayak marah itu ya. Bayangkan, kita bandingkan dengan bapak-bapak dengan umur yang sekian masih tetap bekerja, dan mereka tak pernah mengeluh, jujur. Mereka tetap bayar pajak. Ya Allah. Sementara mereka-mereka yang di atas, justru kebanyakan mereka lah yang menjadi penyakit negara ini. Korupsi besar-besaran. Sungguh gak punya rasa, gak punya empati betul dengan masyarakat kecil. Maka saya setuju kalau kemudian koruptor itu sebenarnya harus ditembak mati gitu ya, biar punya efek jerah. Karena selama ini mereka begitu leluasa. Negeri kita yang kaya raya, negeri kita yang luar biasa gitu, digarong oleh mereka-mereka yang duduk di pemerintahan, di kekuasaan, atau mereka-mereka yang dekat dengan kekuasaan. Mereka garong uang rakyat, uang negara yang dipajaki dari bapak-bapak tadi. Dengan susah payah mereka tetap aja, mereka bayar listrik, mereka tetap menyekolahkan anak mereka untuk investasi bangsa ini. Sakit rasanya ya. Saat ini
tanggal 4 bulan 11 2025. Bangsaku yang kaya raya ternyata tidak seindah nasib bapak-bapak tadi yang mewakili begitu banyak masyarakat Indonesia. Masa tua mereka tidak ada yang menjamin. Kalau mereka sudah tidak mampu bekerja, mereka tidak bisa berdaya. Untung-untung kalau kemudian anak-anak mereka sukses. Serasa langit dan bumi antara kekayaan yang ada di negaraku dengan kondisi masyarakat. Apanya yang salah? Sekali lagi saya katakan, di depanku ada pohon belimbing yang luar biasa, seolah-olah tiap hari berbuah. Ranum ada yang kuning dan selalu melambai-lambai untukku, untuk kita semua, tentang kehidupan yang harus optimis, bahwa hidup itu harus tumbuh dan berbuah. Beberapa buah sudah kuning, menyenangkan. Dia tidak lelah untuk memberikan manfaat kepada manusia. Ya, mudah-mudahan negaraku semakin kesini semakin paham bagaimana hakikat kemerdekaan, bisa mensejahterakan semuanya, bisa mensejahterakan orang tuaku yang dulu ketika muda, ketika kuat, mereka berjibaku untuk bagaimana menghidupi anak-anak mereka, keluarga mereka, menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang besar. Dan akhirnya dikala tua mereka tidak berdaya, siapa yang peduli? Seringkali aku berpikir bahwa dana pensiun itu hak bagi setiap bangsa, setiap orang Indonesia. Tidak hanya PNS atau mereka-mereka yang duduk di kekuasaan. Bayangkan, gimana nggak sakit Presiden kita yang ke-7, Insinyur Joko Widodo, katanya insinyurnya mesti dipertanyakan itu mendapatkan pensiunan luar biasa, juga mendapatkan fasilitas rumah yang hampir seharga 200 M. Gile, bekerja 10 tahun bro. Sementara bapak-bapak kita yang luar biasa, mereka tak mendapatkan apa-apa. Tambah sakit lagi ketika kemudian ada isu ijazah palsu Bapak Presiden ke-7. Gimana keadilan ini? Akankah kita diam? Sakit ya. Bapak Presiden ketika yang ke-7 begitu banyak kasus gitu ya, dari ijazah palsu dan sampai kemudian korupsi. Bagaimana anak mereka, putra-putra mereka diberi jabatan, sementara rakyat bingung cari kerja. Nggak adil, betul-betul menusuk perasaan kita gitu. Kita ditipu oleh seorang yang namanya Bapak Presiden Joko Widodo. Buktinya sekarang belum bisa menunjukkan ijazah aslinya. Dulu saya sempat hormat, kagum, tapi kemudian kasus ini bergulir, semakin kesini semakin menampakkan memang benar Pak Jokowi itu berbohong. Kemudian dilihat dari kondisi masyarakat yang sedemikian sulit gitu, luar biasa, menyakitkan sekali gitu ya. Nggak terima rasanya uang rakyat diberikan kepada Pak Jokowi yang seorang pembohong. Anak-anaknya yang katanya dulunya hanya nggak tertarik dengan politik, hanya bisnis, martabak, pisang goreng. Faktanya apa? Mereka semua menjabat bro. Sedih, sakit itu ya. Kembali ke nasib orang tuaku.
sedih ya. Nasib mereka bagaimana? Tidak ada yang memberikan penghargaan. Ya, pikiran saya ingin berbuat begitu ya, entah gimana caranya, atau hanya menyuarakan. Beri mereka itu dana pensiun. Orang tuaku yang bekerja luar biasa, itu hak mereka. Mereka membesarkan anak cucu mereka dengan cara yang benar, jujur, tidak berbohong, hingga anak-anak mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ada yang menjadi pejabat, tentara. Iya, beri dana pensiun kepada mereka. Bukan hanya PNS atau mereka yang diberi kekuasaan. Kita semua rakyat berhak untuk itu. Tanah di dalamnya, laut di dalamnya, tanah di atasnya, hutan, dan luar biasa. Lebih dari cukup untuk memberikan mereka itu penghargaan yang normal, supaya mereka bisa menatap masa depan dengan baik ketika di akhir ketidakberdayaan mereka. Mungkinkah saya bisa berjuang dana pensiun bagi seluruh warga pribumi atau warga negara Indonesia? Ini harus. Kapan lagi? 8 tahun kita merdeka. Kembali saya menghela nafas panjang. Ini saya pikir hampir 10 tahun belakang. Tapi sepertinya saya hanya berpikir sendiri. Tuhan beri saya jalan untuk itu. Entah hanya menyuarakan. Bagi saya tidak apa-apa. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan kabulkan doa ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.